istri ini Mas ya, dia cerita, ya dia dimimpiin emang ada sosok pocong itu tadi, tapi pocong merah. Makanya saya omongin, ini mah sebenarnya bukan usahanya aja Bang yang pengen digulung ini ya, sama orang-orangnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman musafir. Di malam kali ini kita mendatangi Kak Agus. Siapa dia? Assalamualaikum Kak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik Mas. Terganggu nggak nih dengan kedatangan tim kami di bengkel ya Kak Agus ini? Enggak juga sih, lagi santai nih Mas. Lagi santai ya Kak? Oh ya, Kak Agus, kemarin itu kan pengalaman-pengalaman Kak Agus menjadi karyawan di pabrik Kalirapia, terus sebagai fotografer. Iya. Nah, malam kali ini apa yang bakal Kak Agus bagikan buat teman-teman musafir Otomotif. di otomotif? Ada apa nih Kak di otomotifnya Kak? Ya kalau di otomotif ya biasa lah, dandan motor, servis. Bisnisnya apa nih? Cuman sih emang pernah, sebenarnya sih temen dekat sih. Wah, persaingan gitu Kak. Iya, dia juga punya bengkel. Kejadian tahun berapa Kak Agus? Ya sekitar 2012. Sekitar 2012. Oke, jangan diceritakan dulu. Tetap di kisah musafir. Di 2012 akhir ya. Ya biasalah kita punya sebenarnya sih bukan rekan, teman ya. Dia juga punya bengkel. Ya kita saling sharing gitu kalau misalnya kita nanganin suatu motor. Ya kadang-kadang kalau kayak motor begini kan dibilang motor langka lah ya. Kadang-kadang nggak ketemu penyakitnya, kita bareng lah. Saling tukar pikiran, tukar pengalaman lah ya. Ya udah deket-deket banget. Ya sering kadang dia main ke bengkel saya gitu, si Andi ini. Ya kadang juga saya juga main ke bengkel dia. Ya kita juga nggak nyangka sih kalau bakal di ujung-ujungnya ada yang nggak beres. Ya mungkin nih Mas ya. Ya kalau di bengkel saya ya lumayan, namanya kerjaan tuh entah sehari 2 unit 3 unit ada aja rajin rutin gitu. Ya itu di 2012 akhir ya. Nah ada janggalnya itu, si Andi ini pernah minep, bahkan sampai minep. Ya kita nggak pernah curiga lah ya, namanya juga udah kayak saudara, udah semakan seminum. Kalau ada kadang-kadang kerjaan kita kerjain bareng. Kok tiba-tiba setelah dia habis datang nginep itu, entah kenapa, kalau minggu pertamanya sih habis dia datang tuh masih dibilang stabil enggak, biasa 2-3 paling sedikit. Itu kadang sehari 1. Udah itu besoknya lagi kadang-kadang nggak ada. Di lusanya lagi masih ada lah 1-2. Mungkin namanya juga di motor nggak semua rusak kan ya. Ya mungkin gejolak inilah yang lebih anehnya di minggu kedua itu total sama sekali nggak ada
motor yang masuk, apalagi yang kayak biasa bisa 2, 3, 4 1 hari, itu 1 minggu full seminggu. Nggak ada 1 motor pun yang masuk. Bahkan untuk hari-harinya juga kita udah minus. Ya termasuknya untungnya saya itu masih ada lah ya. Kayak yang bukan, saya juga kan nggak khusus di servis, saya dijual beli juga. Untungnya saya masih ketolong di jual belinya. Tapi itu juga alhamdulillah. Yang dijual belinya ya motor mah. Kalau untuk motor jualan saya masih ada lah bangsa 4 sampai 5 unit lah. Tapi untuk ukuran biasanya sih paling lambat 1 minggu itu laku lah 1 unit paling enggaknya. Karena saya juga banyak teman-teman yang maklar biasa ngejualin motor. Ini mah beneran tengah bulan yang kerasa bener. Ada apa ya? Kok roman-romannya bengkel saya ini kayaknya makin lama makin merosot. Ini belum nyampe 1 bulan belum. Kok baru sekitar 2 minggu setelah dia nginep dari rumah itu. Jadi ada temen lah. Coba sih ya ke orang pinter lah, diliatin bengkel ada apa. Nah itu ada saudara itu. Emang sih tempatnya nggak deket ya, lumayan jauh ya, di sekitaran Tulang Bawang. Lampung mana itu kak? Tulang Bawang tuh masuknya, kalau dulu sih Lampung Tengah ya mas ya. Tapi sekarang kan dia udah Kota Madia, Tulang Bawang. Jadi saya ada kenalan kata saudara saya itu. Tapi orangnya juga kebenaran dia itu ada di Lampung, tapi dia masih di Kota Agung. Ya mungkin sekitar 1-2 hari ini dia bisa lah kita panggil ke Bandar Lampung katanya. Nah, ya berjalannya waktu bahkan sampai 3 hari belum datang juga. Tebel lah saudara saya itu. Oh dia lagi nanganin ini katanya, lagi nanganin orang kena kampet katanya. Oh dia bukan khusus untuk ini juga ya, bukan untuk, saya kan nggak ngerti yang masalah santet itu, bukan apa spesialis pengelarisan maksud saya itu. Enggak, dia semua. Nah besoknya datang lah sama saudara saya yang dari Tulang Bawang itu, datang ke rumah. Jadi nyampe ke rumah itu kurang lebih sekitar 9:30 malam. Yang temennya family saya yang dari Tulang Bawang itu datang itu bukan assalamualaikum, harusnya kan paling enggak assalamualaikum dulu lah masuk ke rumah, ya itu nggak masuk dia, malah cuman family saya aja masuk ke rumah. Kok malah dia muterin rumah, baru dia masuk ke rumah ke dalam. Emang Bang Agus pernah minta penglaris apa? Waduh, saya bilang, saya mah orangnya nggak ngertiin gitu, saya mah polos-polos aja kak, kayak bilang dengan yang orang dari Jawa ini. Enggak, itu ada yang masang di sudut-sudut rumah. Inilah makanya saya, family saya ini saya kabarin, katanya dia punya teman ya sampean. Saya bilang ya mohon minta pertolongannya ya, kalau bisa dibenerin lah, dibantu. Nah pas ya nggak lama itu dia minta air putih dulu sih, cuma minta air putih sama garam.
Ya saya nggak ngerti lah dia ritual sendiri di tempat mushola yang dekat bengkel saya itu, ya kebenaran bengkel sama rumah jadi satu. Ya sekitar 10 menit lah dia ritual, nah dia keluar lagi. Bahkan keluar tuh nggak nyamperin kami yang lagi ngobrol di ruang tamu, langsung keluar lagi, malah dia nyaci maki di luar. Ini kok malah orang ribut. Nah, saya sama family itu keluar tuh, ini mas, kok ini orang kayak mau ribut, kayak mau tawuran gitu. Nggak taunya ada pocong. Nah dia ngusir pocong itu, ya makinya katanya baru pas potong aja udah sombong. Nah itu bahasa orang dari Jawa ini mas. Pocong gimana kak? Itu ada kosong merah itu ada yang masang gitu. Maksudnya ya supaya bengkel sampean ini sepi. Jadi untuk konsumen tuh kayak seolah-olah bengkel ini nggak buka lah, kayak terlalu tutup dilihat. Saya jadi merinding juga dia ngelihat pocong itu. Pantesan 3 hari kemarin itu istri ini mas ya, dia cerita ya dia dimimpiin emang ada sosok pocong itu tadi, tapi pocong merah. Makanya saya omongin, istri saya 3 hari kemarin mimpi kak. Mimpi apa? Ada pocong merah. Ya iya ini pocongnya katanya. Bahkan dia bukan tuan pocong aja yang ditaruh, tanah kuburan pun udah ada yang disiram nih kayaknya. Tapi kalau secara logikanya mah kak, pocong merah itu ya nggak ada ya, kalau kita orang logika ya gitu Ya ya. kalau logikanya sih setahu saya ya pocong mah Putih, kotor ya kayak. putih deh tuh, kalau enggak ya Kotor lah. kena tanah. Iya Ya. betul. Kalau ini pocong merah ya kak. Pocong merah. Santet apakah ya kak? Saya pikir bisa-bisaan si teman saudara saya yang dari Kurang Bawang ini, ternyata waktu disamain dengan mimpinya Cocok. istri saya itu sama. Iya cocok ya. Jadi gimana itu kak? Udah tenang aja, ini mah kecil katanya. Baru cuman pocong doang katanya. Bapaknya bilang apa? Sombong amat, dalam hati saya sombong amat. Kalau emang bener, tahu mbak sih saya bilang. Syaratnya apa? Nggak pakai syarat katanya. Masih saya benahin, kayak ritual lagi. Nanti kamu rasain dari besok sampai terusnya. Jadi ya saya itu penasaran sih ya. Jadi kakak mau langsung pulang ke Jawa apa gimana? Saya mau belum, masih lama pulang ke Jawanya. Paling habis dari sini saya mau ke Tulang Bawang lagi kata dia. Karena ada orang yang kena santet di Tulang Bawang. Kalau yang di Kota Agung udah beres katanya. Bahkan di Kota Agung tuh kena santet Bali itu mah. Udah, dia kata dia udah selesai, udah dibersihin. Itu belum sempat kata dia ngomong di pagar enggak, cuma dibersihin katanya. Saya coba lah. Tuh besok buka bengkel lagi dari pagi saya. Biasanya saya kan ngalen orangnya. Kadang-kadang buka itu nggak teratur. Kadang jam 9, jam 10. Itu besoknya jam 7 saya udah buka tuh bengkel. Sama datanglah bapak-bapak tuh. Bannya bocor. Ya sebenarnya sih saya paling males namanya dengan nambal ban, mungkin adalah penglaris lah. Saya tambal tuh ban. Dari nambal ban, belum selesai tambal ban udah ada motor masuk. Saya belum inget ke yang semalam diritualin sama orang dari Jawa itu, belum. Saya masih asik dengan kerjaan saya. Tambalan selesai, saya ngerjain motor, baru ngetek doang motor, udah datang lagi motor. Itu sampai saya manggil, ya minta tolong sama ade lah. Kebenaran ade saya itu buka bengkel juga.
kayaknya ini nggak ketanganan kalau sendiri, pada minta buru-buru sih. Dah saya panggil adik saya. Itu dari pagi kalau nurutin kerjaan, mungkin saya bisa nggak makan itu. Dari pagi sampai sore itu terus beruntutan. Ada sekitar 8 unit mah motor itu yang masuk. Ya ada yang hari itu selesai, ada yang masih ditunda karena ada lemeran kan, lemer segala, turun mesin. Untung saya punya adik, memang kerjaan sama sih bengkel. Udah selesai jam 5 itu udah saya bersih-bersih, beres-beres bengkel, saya bilang sama adik besok pagi aja dilanjutinnya. Nah habis saya beres-beres bengkel baru saya tuh, wih apa benar omongan yang kakak yang dari Jawa itu ya. Saya telepon lah pemilik saya itu. Itu yang dari Jawa udah pulang lagi apa masih di sana? Masih nih lagi ngobatin orang kena santet nih. Iya bener omongannya. Hari ini aja masuk 8 unit motor gitu. Dah ngobrol-ngobrol sama family saya itu, kasih tolong salamin sama kakak yang dari Jawa, saya belum bisa ngasih apa-apa kan, saya bilang. Dah hari berikutnya pun terus begitu mas, sama. Tapi yang saya nggak habis pikirnya, temen saya si Andi ini kan udah lama tuh semenjak habis dia minep, dia tuh hilang, dia nggak nongol, nggak ada kabar. Tiba-tiba pas 3 hari kemudian datanglah si Andi itu, teman saya. Wih lumayan bro katanya. Kerjaan ya alhamdulillah. Saya bilang tengah bulan yang kemarin mah beneran kata saya. Kayak kuburan sepi. Tapi ngelihat gelagatnya mulai gelisah dianya pas ke bengkel saya itu. Udah hari 3 itu dia datang, dia pulang. Saya hari itu adalah sekitar nyelesain motor yang kemarin itu 3 unit. Sama ada motor servis juga gitu. Udah sorenya tutup. Udah saya nggak maksudnya nggak ngebel pemilik saya yang di Tulang Bawang. Ngobrol sama istri. Nggak lama saya ngobrol, kurang lebih sekitar habis isya lah ya. Ngobrol sembari ngopi gitu. Nggak lama itu ada suara kayak petasan tapi kayak bom gede, suara yang mas di atas rumah itu meledak. Nggak lama lagi kayak suara pasir disiram. Ya udah pikir saya mungkin anak-anak main petasan kali ya, nggak saya peduliin. Itu alhamdulillah besok kerjaan yang udah tinggal finishingnya udah saya selesain. Kerjaan tadi motornya udah selesai diambil yang punyanya. Dari situ nggak ada lagi si kerjaan ini, motor-motor pun nggak ada yang datang lagi, nggak ada kerjaan aja lah. Cari 2 hari, pasti kok gini lagi ya. Tempel lah pemilik saya itu, tolong sih bilangin sama yang kakak dari Jawa, saya kebenaran saya nggak tahu namanya. Dia juga nggak ngenalin nama. Kenapa? Ini bengkel kayak kumat lagi. Nah ini ada orangnya yang ngomong, ngobrol aja langsung. Iya kak, ini 2 hari ini. Nah ini kedua harinya mulai nih sepi lagi. Nah sambil inilah si yang dari Jawa ini ketawa dia. Yang ngirimnya datang lagi ya, maksudnya teman sampean, teman saya. Baru saya mikir-mikir lagi. Iya saya bilang si Andi tadi ya, Andi
Iya, Kak. Nunggu dia itu biangnya katanya. Dia yang kirim, ini dikirim lagi. Ya kebenaran sih malam ini juga saya mau ke Bandar Lampung katanya. Ya udah sekalian, ya kalau bisa mampir, ya tolong diinin lagi, dibenahin lagi. Ya sekalian lah biar nggak ada yang jahil lagi. Datang lah, nggak sekitar jam 1 malam baru nyampe rumah tuh. Emang sengaja saya tunggu. Mulai dia ritual lagi tuh. Dan dia, waduh ini lebih parah lagi katanya. Kalau potong merah sih udah nggak datang lagi. Ini mah cuma, ya sebenarnya sih karena dia iri melihat bengkel kamu rame. Bengkel dia, ya kata saya kan kita kan sama-sama punya iya. Yang anehnya apa urusannya, saya bilang nggak ada sangkut pautnya ke mistis. Ya saya mah rupanya memang kalau orang pengen ngeganggu usaha orang tuh ya itulah dengan cara dia pakai mistis itu. Ini katanya ada genderuwo sama apa namanya itu yang kalau dibilang tuyul kan kecil tuh, bukan tuyul, kayak apa sih mas yang kalau santet orang Bali itu Celuluk. teluluk ya, teluluk kecil kan ya, iya ya seperti itu. Ini lebih parah sebenarnya. Ini bayarannya mahal mas, ini katanya Bang Agus ya, kiriman ini mahal bayarannya. Ini santet Bali nih. Tahu saya mah santet mah ke orang kan. Santet itu bisa ke orang, bisa ke usahanya. Dah, dia ritual. Jadi saya itu ya bebenah lah. Karena ada kamu gak enak juga. Saya belum beresin bengkel. Kok saya itu bisa tahu-tahu ngelihat di andi rak kunci-kunci saya itu. Ada kain itu mas. Nah, belum saya pegang itu. Nah, setelah si kakak yang dari Jawa itu selesai ritual, saya panggil lah, Kak, itu ada kain loh. Setahu saya nggak ngerasa naro. Kalau masalah di bengkel, istri pun jarang masuk ke bengkel. Nah, ini ada kain. Pas dilihat, kain sih, cuman dilipat, tapi bentuknya kayak ini, mas, apa? Kayak pocong. Pocong ya, kayak mait lah. Ya ukuran bayi lah paling nggak tuh. Waduh katanya. Untung kelihatan katanya. Ini mah sebenarnya bukan usahanya aja bang yang pengen digulung ini ya. Sama orang-orangnya juga. Karena dia pernah ngeritualin bengkel saya itu besoknya langsung ada hasilnya. Ya saya setengahnya saya percaya. Dia apain nih? Kak saya bilang, udah gini aja. Ini kan saya udah ritualin. Saya pulihin lagi. Jadi kayak bangsa genderuwo udah saya usir. Si celuluk tadi itu dia diusir nggak mau, saya bakar itu. Ya percaya nggak percaya pokoknya nanti Kak Bang Agus rasain sendiri. Nah kalau yang ini Bang Agus bakar aja, bakar sendiri. Jadi Bang Agus bisa tahu hasilnya nanti. Nah, dia langsung saya bakar itu. Saya bakar, baru sekitaran 15 menit ya. 15 menit. Nah, orang tuanya si Andi ini ngebel istri saya. Ya, karena kami ini udah seperti kayak saudara. Jadi antara keluarganya Andi sama keluarga saya itu udah sama dekat tahu. Nah, si Andi ini dia ngebel istri saya itu, si Andi ini kayak dibakar. Jadi kayak orang kerasukan tapi dia ngerasa kepanasan di sana. Jadi ada apa ya? Ya setahu saya kalau
urusan saya sama Andi, saya nggak punya urusan apa-apa, punya urusannya cuman urusan bisnis saja. Kok orang tuanya bisa langsung ngebel nih, saya ngomong lah sama yang kakak yang dari Jawa ini. Nah itu Bang Agus, kan udah saya bilang dari awal, itulah sumbernya. Jadi maunya gimana? Ya katanya minta tolong saya liatin, baru dia sembuh. Kalau mau gini, si Andinya suruh sini ke rumah Bang Agus, jangan Bang Agus sana. Kalau Bang Agus sana fatal katanya, karena nanti bisa terpengaruh dengan mereka. Ini orang tuanya pun ikut campur kan. Nah, si Andinya dibawa ke rumah, emang benar-benar melepuh semua. Padahal kain ya, Padahal kain yang saya bakar. tapi bisa ke orang ya. Nah dari situlah si Andi itu ngakuin bahwa dialah yang berbuat, yang dukunnya pun ya emang orang Bali, dukun santetnya itu. Emang tempatnya sih dia nggak kasih tahu gimana nggak kasih tahu, cuman dia emang itu emang perbuatan dia minta diampunin lah, minta dimaafin, karena cuman Bang Agus inilah yang bisa maafin ya, yang bisa nyembuhin ya. Sembuhnya si Andi ini ya kalau Bang Agus mau maafin si Andi. Ya namanya kita juga manusia Mas ya. Iya. Mau nggak mau ya, karena saya dan Andi itu udah seperti saudara, ya udah saya maafin lah. Alhamdulillah nggak ngerasa panas lagi, tapi tetap melepuhnya itu kayak kebakar, masih nggak hilang ya. Tapi ya dia udah bisa normal lagi. Tapi sampai sekarang pun dia nggak hilang bekas Melepuhnya. cacat kebakarnya itu. Kayak panu ya Kak. Kayak panu, jadi belang. Ya dari situlah kami baik lagi, cuman ya tetap saya jaga jarak. Ya bengkel pun normal lagi. Alhamdulillah ya Kak Agus. Alhamdulillah. Nah dari kisah itu, apa Kak pesan-pesan moral yang Kak Agus bisa bagikan? Ya kalau menurut saya sih, kalau kita emang bisnis sehat aja lah ya. Janganlah sampai kita sampai gelap mata, apalagi sampai mau nyantet. Ya karena itu tadi bahasanya apa? Tabur tuai ya. Iya. Tabur tuai. Kita yang masang pasti kita lah kena perangkapnya tuh. Ya intinya kalau emang mau usaha yang benar aja. Oke. Dan sedikitlah masukan itu. Rezeki itu tahu di mana pemiliknya, tapi kita tidak tahu di mana rezeki kita. Iya. Kurang lebihnya seperti itu ya Kak Agus ya. Iya benar. Oke, terima kasih Kak Agus telah membagikan kisahnya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah Musafir Bandar Lampung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.